Setelah menerima rangsangan dari altar batu, kekuatan Si Hao meningkat lagi. Si Hao hampir saja menerobos ke ranah The Fin Flame, tapi Si Hao menahannya. Hal ini dikarenakan hanya seorang ahli sejati yang bisa mengikuti kompetisi 3.000 provinsi. Jika Si Hao naik tingkat sekarang, ia akan gagal mengikuti kompetisi itu. Gelombang akibat Si Hao membangunkan darah klan batunya terasa sampai di beberapa provinsi. Meskipun mereka masih belum tahu kalau itu adalah Huang, mereka berpikir kalau keturunan klan batu ini pastinya akan jadi jenius yang membalikan langit. Mereka takut hal ini akan terjadi dan mengirim utusan untuk mencari tahu. Intinya itu, Xiao jadi memiliki dua identitas yang ditakuti oleh sekte-sekte alam atas. Jika mereka tahu kalau Xiao Huang dan keturunan klan batu adalah satu orang, mereka pasti akan mencoba sekeras mungkin menghabisi Xiao selagi belum kuat. Yang mengetahui hal ini hanyalah klan Celestial. Pelindung Dao klan Celestial ingin meramal apa yang dituju Xiao selanjutnya sehingga mereka bisa melakukan persiapan menangkap Xiao. Tapi apa hasilnya? Ketika pelindung Dao ingin melihat masa depan Si Hao, yang ia lihat hanyalah hamparan kekacauan. Itu menandakan kalau masa depan Si Hao tidak terbayangkan. Mereka akan menyaksikan monster yang terus tumbuh hingga menduduki keberadaan puncak. Di kota api Provinsi Sin. Kota api sangat besar, Si Hao jadi berpikir bagaimana caranya ia mencari Hulinger. Si Hao bertanya ke semua orang, tapi nama Hulinger tidak dikenal. Yang Si Hao dapatkan hanyalah berita tentang perkumpulan jenius yang diadakan oleh Putri ke-6. Ketika para jenius ini berkumpul, ada beberapa hal yang menarik perhatian. Itu ketika ada aroma obat suci yang tercium. Ada 10 obat suci yang ditampilkan dan menurut rumor obat suci ini dibawa dari alam bawah. Mendengar itu, Xiao jadi berpendapat kalau obat suci itu dibawa oleh Hulinger dan ayahnya. Dari sinilah Xiao mulai mencari petunjuk. Yang jadi penyesalan petunjuk yang didapat Xiao sangat sedikit. Selain membicarakan obat suci, orang-orang juga membicarakan peristiwa yang baru terjadi. Ini adalah peristiwa di mana Huang mengalahkan pewaris Istana Abadi. Masing-masing orang memiliki pemikiran siapa yang lebih kuat dan ada seorang wanita berpakaian ungu yang memiliki keyakinan penuh kepada Huang. Wanita ini bernama Tian Yao, seorang jenius dari klan Helbrand. Kemudian orang-orang mulai membicarakan siapa saja yang mungkin untuk menjadi nomor satu di kompetisi nanti. Ada beberapa nama dan salah satu yang dibicarakan adalah orang yang bernama Chang Gongyan. Chang Gongyan adalah salah satu jenius yang menekan kekuatannya. Ia telah mengikuti kompetisi 3.000 provinsi berkali-kali dan selalu menjadi nomor satu. Alasan Chang Gongyan berkali-kali memasuki Immortal Ancient ialah karena ia mencari kolam darah Phoenix. Ini dilakukan Chang Gongyan untuk menghidupkan kembali wanitanya. Naasnya waktu telah berlalu terlalu lama sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk menghidupkan si wanita itu. Kemudian Chang Gongyan muncul di kota api. Di situ ada seorang penantang yang mengajar Chang Gongyan bertarung. Laki-laki berpakaian kuning emas, ia berasal dari Lembah Pedang, salah satu jenius yang pernah memasuki Immortal Ancient. Chang Gongyan dan laki-laki dari Lembah Pedang itu bertarung. Mereka memilih tempat yang jauh sehingga tidak diganggu oleh orang lain. Di kejauhan tempat semua orang memandang seorang wanita yang berasal dari Lembah Pedang mencibir Chang Gongyan yang tidak bisa melupakan wanitanya. Informasi saja, wanita Chang Gongyan ini berasal dari darah keturunan pendosa. Si Hao marah setelah mendengar ejekan itu balik mengatai si gadis dari Lembah Pedang tersebut. Si gadis itu sombongnya sudah kelewatan, ia mencari siapa yang menantangnya lewat artefak yang ia miliki. Saat keberadaan Si Hao ditemukan, karakter simbol dosa di dahi Si Hao menyala. Semua orang jadi menyadari kalau Si Hao lah yang membuat kehebohan di altar klan batu. Dianggap keturunan pendosa, Si Hao jelas menyangga itu. Si Hao dengan lantang mengatakan kalau simbol ini adalah simbol kemuliaan. Si Hao kemudian berjalan mendekati wanita itu. Si Hao tidak berbicara omong kosong dan langsung bertindak. Dengan satu tinjuan, seorang ahli dari Lembah Pedang terluka parah. Setelah menderita dari serangan Si Hao, wanita ini masih menantang. Ia menggunakan jenius nomor satu di Lembah Pedangnya untuk membuat Si Hao takut, tapi Si Hao tidak peduli. Si Hao tidak memberi ampun, langsung membelah tubuh wanita itu menjadi dua. Setelah menghabisi wanita itu, Si Hao mendeklarasikan kalau ini bukan simbol rasa malu, tetapi akumulasi dari darah dan perjuangan masa lalu. Simbol ini melambangkan kejayaan dan pencapaian yang cemerlang. Si Hao berkata barang siapa yang masih mengatakan keturunan pendosa, maka orang itu bisa datang dan berhadapan dengannya. Setelah deklarasi itu, Si Hao pergi. Keesokan harinya, berita menyebar dengan cepat. 3 topik yang paling dibicarakan. Pertama, pertarungan pahlawan kuno Chang Gongyan dan Gu Jianyun. Yang kedua, keganasan Si Hao. Dan yang ketiga, pembantaian Ziyan Fei. Ziyan Fei ini sama seperti Chang Gongyan, pahlawan kuno yang muncul kembali. Hari itu, situasi di Provinsi Sin kacau balau.
Banyak pahlawan kuno yang muncul mencari Si Hao. Sedangkan di sisi lain, Si Hao ada di sebuah pegunungan. Si Hao memandang gelombang petir yang menyambar. Si Hao di sini ingin menggunakan badai petir untuk meningkatkan teknik kaisar petir miliknya. Nah, di sini saja dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.